Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin menjelaskan mengenai komponen-komponen dan fungsi dari power supply. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naswa dengan NIM 25OSP046 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Faris Karudukan dengan NIM 25OSP048. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan untuk merangkai atau membuat power supply. Yang pertama di sini ada steker. Fungsinya itu untuk menghubungkan rangkaian ke sumber listrik AC atau sebagai stop kontak. Kemudian di sini ada fuse atau sekring. Fungsinya itu sebagai pengaman akan putus jika terjadi arus berlebih untuk melindungi komponen lain. Kemudian di sini ada trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC dari sumber listrik, misalnya 220 volt AC ke tegangan AC yang lebih rendah, misalnya 25 volt. Ini adalah langkah pertama dalam menyiapkan tegangan untuk regulasi. Kemudian di sini ada dioda bridge. Fungsinya itu untuk mengubah tegangan AC gelombang penuh menjadi tegangan DC berdenyut. Tegangan pada center tap. Trafo biasanya tidak digunakan di sini, tapi berfungsi mengarahkan kedua siklus gelombang AC. Kemudian di sini ada kapasitor atau elko, berfungsi sebagai filter utama. Kapasitor ini mengisi daya saat tegangan puncak dari dioda bridge dan melepaskan daya saat tegangan turun, mengurangi riak pada tegangan DC sehingga menjadi lebih halus. Kemudian di sini ada LED sebagai lampu indikator, biasanya itu berwarna merah atau biru yang menunjukkan bahwa rangkaian telah terhubung ke sumber listrik dan berfungsi. Kemudian di sini ada resistor D18K. Fungsinya itu untuk membatasi arus yang mengalir melalui LED agar tidak rusak. Kemudian di sini ada kapasitor non polar. Fungsinya itu untuk sebagai filter sekunder, menghasilkan riak atau noise frekuensi tinggi yang mungkin lolos dari kapasitor polar atau elko dan membantu menstabilkan tegangan DC yang masuk ke regulator. Kemudian di sini ada IC, yaitu untuk menghasilkan tegangan output DC yang dapat diatur. Kemudian di sini ada dioda penyearah. Fungsinya itu untuk melindungi IC dari tegangan balik yang mungkin dihasilkan dari beban induktif, mencegah kerusakan pada IC. Sesuai dengan namanya, yaitu dioda penyearah. Fungsi lainnya itu ya sebagai penyearah. Kemudian di sini terdapat potensiometer. Kegunaannya itu untuk mengubah rasio pembagi tegangan yang pada gilirannya mengatur tegangan output dari catu daya. Kemudian di sini ada komponen kecil, yaitu resistor 220. Kegunaannya yaitu bekerja sama dengan potensiometer untuk menentukan tegangan output. Kemudian di sini terdapat kapasitor. Kapasitor ini digunakan pada sisi output untuk meningkatkan stabilitas dan transient respon dari tegangan output yang telah diregulasi. Kemudian di sini ada trim pot. Fungsinya adalah untuk kalibrasi meter agar pembacaan voltmeter menjadi tepat. Kemudian di sini ada trim pot, adalah potensiometer yang berfungsi untuk kalibrasi meter agar pembacaan voltmeter menjadi buka dan tepat. bentuk jalur arus. Kemudian di sini atau sebagai on-off meter.
Kemudian di sini ada dua komponen mirror dan jam yang dikenal sebagai output terminal. Fungsinya itu dalam rangkaian yaitu sebagai titik penghubung akhir di mana tegangan DC yang telah diregulasi dan distabilkan. Secara keseluruhan, fungsi dari power supply ini itu adalah memberikan daya yang aman, stabil, dan dapat disesuaikan. Hal ini sangat penting karena membantu kita menguji sirkuit dengan tegangan yang tepat. Misalnya memberi daya 5 volt untuk microcontroller, melindungi rangkaian dari tegangan yang tidak stabil atau ripple yang dapat merusak komponen. Dengan alat ini, kita memiliki kontrol penuh atas sumber daya DC kita. Baik, itulah tadi penjelasan yang kami berikan tentang komponen dan fungsi dari power supply. Jadi sekian dari kami ucapkan billahi taufiq wa hidayah. Minallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.